Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemain berikutnya, yaitu klien nomor 7410. Ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 7410 sini ada terawangan dua buah benda. Yang pertama adalah sebuah minyak berwarna hijau dan sebuah boneka. Ya, ini sebelum melakukan terawangan Mbak Wira tegaskan dulu, ya, Mbak Wira sampaikan sekali lagi, Mbak Wira ingatkan sekali lagi bahwa kedua benda ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang beritual siapa. Jadi apapun hasil terawangannya murni benar-benar hasil, ya, pengecekan dari foto yang dikirim, bukan ada unsur sentimen atau ingin menjatuhkan seseorang, tidak. Karena Mbak Wira tidak tahu ini praktisinya siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak jualan minyak dan tidak jualan boneka. Itulah kenapa tidak ada unsur ingin bersaing secara dagangan, tidak ada. Karena nyatanya Mbak Wira juga tidak jualan minyak dan juga tidak jualan boneka. Ya, jadi ini yang perlu Mbak Wira sampaikan sebelum melakukan terawangan. Nah, terawangan masuk kemarin malam, ya, jam 20.50 ya. Terawangan masuk kemarin jam 20.50. Ini sesuai dengan tata cara terawangan, bahwa terawangan yang masuk di atas jam 17, ya, itu diterawang keesokan harinya. Nah, ini sudah Mbak Wira cek, ya, sesungguhnya dari kemarin. Karena menarik, ya, ada bonekanya ini yang bikin Mbak Wira tertarik. Tapi udah Mbak Wira cek, ini dua-duanya kosong, ya. Nah, kok bisa sih Mbak Wira menyimpulkan kalau kedua benda ini kosong? Ya, ada 3 metode yang Mbak Wira pakai untuk melakukan pengecekan baik minyak maupun boneka. Yang pertama, namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengecek, ya, vibrasi dari energi pada suatu benda bertuah. Kenapa? Karena benda bertuah itu tuah datang berasal dari energi. Ya, setidaknya 90% benda bertuah itu tuahnya datang dari energi. Ya, ada benda-benda khusus extraordinary yang tanpa energi, tanpa khodam, tapi dia bertuah, memang ada, tapi itu kecil sekali, ya. Probabilitas atau peluangnya itu kecil sekali, ya. Rata-rata atau sebagian besar benda itu bertuah karena memang ada energi atau khodamnya. Nah, energi itu sendiri ada 3 macam. Ada energi alam semesta, ya, contohnya mustika-mustika, ya, merah delima, mustika kacang, mustika kelapa. Nah, itu adalah suatu benda yang memang terisi energi alam yang mengisinya, dan energinya adalah energi alam, bukan campur tangan manusia. Nah, yang kedua adalah energi manusia. Energi praktis yang beritualkan seperti benda-benda yang Anda tunjukkan ini, kalaupun dia mengandung energi, maka energinya adalah energi manusia. Karena ada campur tangan praktisi yang meritualkan di situ dengan doa-doa tata cara tertentu, sehingga benda yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Dan yang ketiga adalah energi khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian untuk menghuni suatu benda, dan dia memberikan tuah kepada si pemilik benda tersebut. Nah, seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan mana ini energi alam, mana energi manusia, mana ini energi dari khodam. Nah, pada kedua benda ini Mbak Wira tidak menemukan adanya energi. Ya, jadi Mbak Wira simpulkan dari situ bahwa benda ini kosong, tidak bertuah, ya. Kosong, tidak berenergi, kosong, tidak berkhodam, dan kosong, tidak bertuah. Karena kalau ada khodamnya pun pasti kerasa vibrasi energinya, gitu ya. Yang kedua, pengecekan dengan metode visual. Ya, kalau tadi mengandalkan vibrasi energi, nah sekarang mengandalkan visual, mengandalkan penglihatan atau mengandalkan penampakan. Apapun itu manifestasi, apapun itu tanda-tanda kehadiran khodam, apapun itu yang bisa didapatkan dari suatu benda bertuah. Nah, pada minyak ketika Mbak Wira cek nggak ada, ya, visualisasinya nggak dapat. Kemudian pada boneka juga begitu, visualisasinya nggak dapat. Itulah kenapa Mbak Wira katakan bahwa kedua benda ini kosong, tidak berkhodam, ya, sehingga kosong, tidak bertuah. Nah, yang terakhir, ya, untuk merecek, untuk lebih memastikan kembali, Mbak Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Ya, jadi apabila suatu benda bertuah itu mungkin khodamnya berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, maka kita pancing supaya mendekat, kita tarik supaya mendekat. Dengan cara apa? Diinjek dengan energi. Nah, tadi, ya, terawangan sebelum Anda itu ketika diinjek ada yang keluar khodamnya, dan itu ketika Mbak Wira cek, oh, kelihatan benar. Nah, kalau pada minyak dan boneka, ya, dari klien nomor 7410 ini Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang kedua benda ini kosong, tidak berenergi, kosong, tidak berkhodam, sehingga kosong, tidak bertuah. Tolong nanti jangan ada kalimat seperti ini, oh, ini katanya Mbak Wira ini kosong, ya, katanya Mbak Wira benda yang kamu jual ini kosong.
Ya, apakah kamu menipuku? Nah, jangan, tolong jangan ada kalimat semacam itu. Kenapa? Karena nanti praktisnya jadi nggak enak dengan Mbak Wira. Ya, jadi ketika hasil terawangan suatu benda itu kosong, tidak berenergi dan kosong, kosong tidak berkodam, belum tentu benda itu kosong dari asalnya. Misalnya nih, Mbak Wira beri contoh. Anda punya HP Samsung, Anda bawa ke Mbak Wira ke counter. Pak, tolong dicek nih HP Samsungnya kok dipakai telepon nggak bisa. Ketika dicek, ini rusak mas ini. Apakah berarti si tukang servis itu bilang bahwa Anda ditipu oleh pabrik Samsung, Anda diberi Samsung yang rusak? Kan enggak begitu terjemahannya gitu loh. Ibaratnya Mbak Wira buka servis motor, Anda bawa motor Honda ke tempat Mbak Wira. Ini motor kok nggak bisa di starter. Mbak Wira cek, oh ini rusak nih mesinnya, ya. Ini rusak, nggak bisa jalan. Apa berarti Mbak Wira bilang, oh kamu ditipu oleh dealernya Honda? Kan enggak. Bisa jadi, boleh jadi HP tadi keluar dari dealer, keluar dari pabrik bagus, keluar dari counter bagus. Tapi seiring dengan penggunaan, ya, akhirnya jadi rusak. Itu bisa. Motor juga begitu. Keluar dari pabrik pertama kali boleh jadi bagus. Keluar dari praktisi pertama kali boleh jadi bagus, kencang tuahnya. Tapi kemudian seiring dengan penggunaan kodam itu menjadi mati, ya, hilang dan sebagainya. Sehingga benda itu jadi kehilangan tuahnya. Itu ada. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda itu kehilangan tuahnya. Yang pertama biasanya itu dialih rawatkan atau beli dari reseller, itu sama. Dialih rawatkan atau beli dari reseller. Mbak Wira sering menjumpai tembang liring. Ya, bukan berarti Mbak Wira menjelek-jelekan tembang liring, enggak. Ya, tembang liring itu seringkali kayak gitu. Dari dalam nggak menjual, nggak menentukan mahar. Kemudian oleh reseller dijual dengan harga yang fantastis, 25 juta, 30 juta, 38 juta. Itu Mbak Wira pernah tahu. Dan ternyata si dalang nggak paham bahwa tembang liring buatannya dijual lagi oleh orang yang membeli pertama kali tadi, atau resellernya tadi dijual lagi. Nggak tahu dia. Ya, kodam sudah disandingkan untuk si A. Praktisnya nggak tahu kalau sama si A dijual lagi ke B, dijual lagi ke C, dijual lagi ke D, dan seterusnya, nggak tahu. Si A menjual dengan embel-embel ini buatan dalang X yang sangat terkenal. Betul, dalangnya terkenal. Dan kodam pun sama dalang didampingkan dengan si A. Betul. Tuahnya jalan untuk si A. Betul. Perkara sama si A kemudian di reseller, dijual kembali ke orang lain, nah itu udah urusannya si A, bukan urusannya dalang. Nah terkadang ketika di terawangan kemudian, oh ini nggak jodoh dengan Anda, langsung lapor ke dalangnya. Loh dalang, ini kok nggak jodoh bareng jualan Anda, ini kok nggak jodoh, ini gimana dengan saya, kok nggak ada kodamnya? Wah, marahlah kemudian dalangnya ke Mbak Wira. Dikira Mbak Wira menjelekkan buatan praktisi, seorang praktisi dalam itu. Nah itu yang perlu dicermati, itu kayak gitu. Jadi kalau ada motor datang rusak, bukan berarti Mbak Wira menjelek-jelekkan dealer Honda, bukan. Bisa jadi itu seiring dengan penggunaan jadi rusak. Itu yang pertama, karena dialih rawatkan atau dijual oleh reseller, ya, belinya dari reseller. Yang kedua, pantangannya dilanggar atau perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara praktisi yang meritualkan dengan kodam yang diritual. Ya, ada praktisi yang pantangannya tidak boleh dibawa ke WC, pantangannya tidak boleh dibawa melewati jemuran celana dalam, ada juga. Pantangannya tidak boleh dibawa ke tempat ibadah, ada juga. Nah itu dilanggar, kelupaan misalnya, banyak taruh di dompet, kelupaan dibawa. Ya kemudian kodamnya pergi, dianggap perjanjiannya batal. Nah itu banyak terjadi. Tahu kalau pantangannya dilanggar harus dijual lagi, ya ini yang banyak juga. Ya, jadi hati-hati ya. Mbak Wira bukan berarti menjelekkan praktis itu, enggak. Mbak Wira berarti pernah menipu orang makanya tahu terjadi, enggak. Mbak Wira enggak reseller produknya orang ya. Jadi ya enggak resonate ya. Kalau ke Mbak Wira itu enggak resonate karena Mbak Wira enggak menjual produk orang, juga enggak ngeresellerin orang gitu loh. Semua produk-produk Mbak Wira enggak ada yang diresellerin. Nah ini yang perlu Mbak Wira tekan, bahwa Mbak Wira di sini benar-benar mengedukasi ya, tanpa ada maksud menjatuhkan siapapun ya. Seperti karena Mbak Wira juga nggak melakukan itu gitu loh, nggak mencari keuntungan dengan cara kayak gitu. Itu yang kedua dan ketiga. Yang keempat adalah mati dalam bertugas. Loh, emang bisa kodam mati dalam bertugas? Banyak, bukan cuma bisa loh ya, banyak. Contoh minyak pelet misalnya.
Anda naksir Anya Geraldine, Anda pengen melet Anya Geraldine dengan bantuan khodam yang menghuni ya minyak pelet yang Anda miliki. Nah, ada Mbak Wira nih juga suka sama Anya Geraldine misalnya. Mbak Wira juga menyuruh khodam Mbak Wira untuk membuat Anya Geraldine tertarik sama Mbak Wira. Nah, khodam kita bentrok nih. Kenapa? Karena mentarget satu orang yang sama. Ya, berantem di situ. Khodam Anda kalah, mati. Sehingga benda bertuahnya jadi kosong. Itu bisa. Atau yang paling sering jabatan misalnya. Ada direktur punya lowongan manajer HRD katakan, kosong di situ. Ada 4 orang sama-sama pengen jabatan manajer itu. HRD-nya cuma 1, jabatannya cuma 1. Yang pingin 4 orang, A, B, C, D, E misalnya. Oh 5 orang ya A, B, C, D, E. Bertarung tuh khodamnya di situ. Ya sama-sama pakai magic. A menang. Maka khodamnya B, khodamnya C, khodamnya D mati semua. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Efeknya A jadi manajer. Afirmasinya B, afirmasinya C, afirmasinya D gagal semua. Karena yang jadi kan A. Kemudian khodamnya B, khodamnya C, khodamnya D mati semua. Kenapa? Karena yang menang khodamnya A. Itu loh, ini contoh. Ya contoh. Penglarisan juga begitu. Pasar itu contohnya. Wah itu udah penglarisannya udah gila-gilaan tuh. Sama-sama jualan ayam, ada berapa lapak di situ. Sama-sama pakai penglaris semua. Kalau penglarisnya tipe ekstrim, tipe yang kuat, itu bukan hanya menarik pelanggan, tapi juga menghancurkan dagangan orang lain. Dan itu banyak terjadi. Mbak Wira sering menjumpai. Ya, paham ya? Mati dalam bertugas. Inilah beberapa hal yang ingin Mbak Wira sampaikan. Ya, jadi tolong jangan salah paham, jangan menganggap Mbak Wira menjelekkan produk orang-orang tertentu ya. Nah, Mbak Wira ingin menyampaikan konsekuensi dari menggunakan pelet ya dalam memikat wanita. Nah, ini pelet adalah beda ya dengan ASEAN ya. Kalau ASEAN itu ada suatu metode yang digunakan untuk merombak aura, sehingga aura Anda itu menjadi menarik di mata orang lain, sehingga kalau orang lain melihat Anda itu senang, nyaman, betah ya, itu pengasihan. Kalau pelet adalah suatu metode ya, ilmu hitam yang digunakan untuk menghantam pikiran seseorang sehingga orang tersebut lupa segala-galanya. Yang diingat hanya pelaku pelet ya. Suatu ilmu yang digunakan untuk menghantam pikiran orang lain sehingga orang tersebut lupa segala-galanya, yang diingat hanya si pelaku pelet. Ya, ini pelet. Pelet itu termasuk santet, cuma tujuannya beda. Kalau santet itu menyerang untuk merusak, kalau pelet itu menyerang untuk membuat dia lupa segala-galanya. Sama-sama merusak, sama-sama menyakitinya. Apakah ketika Anda berhasil menggunakan pelet kemudian finish? Enggak. Katakan Anda si A suka sama B. A ini katakan Anya Geraldine suka sama B. B ini siapa namanya? Contohnya Betran misalnya ya. Lalu si A menggunakan pelet kepada si Betran ini. Si Betran tergila-gila sama si A. Lalu menikahlah mereka berdua. Pelet itu ada masa aktifnya. Waduh, ini pelet apa kartu HP ini kok ada masa aktifnya? Emang begitu. Itu terkait dengan mekanisme self healing. Tubuh itu punya mekanisme untuk menyembuhkan dirinya secara otomatis. Ya, itu udah kemampuan badan. Ya memang manusia itu sebagai makhluk sempurna ya salah satunya kemampuannya itu. Dia bisa menyembuhkan dirinya secara otomatis. Self healing itu ada. Nah, suatu pelet itu kenapa kok ada efeknya? Karena terkait self healing ini tadi. Katakan pelet jenis pertama itu bisa di healing dalam waktu 1 bulan, maka pelet itu harus diulangi lagi ya, 1 bulan lagi dikirimi lagi supaya apa, efek lupa dirinya itu terus berlangsung. Ada juga pelet yang agak keras ya, self healing itu butuh 6 bulan untuk menyembuhkan. Auto recovery-nya itu butuh 6 bulan. Ya berarti tiap 6 bulan sekali perlu diperbarui. Ada yang setahun, ada yang 10 tahun dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika pelet itu sudah luntur kemudian tidak diperbarui? Maka orang itu akan menjadi benci kepada Anda karena dia akan menganggap Anda merusak masa depannya. Padahal ini pasangan udah menikah, punya anak, peletnya habis efeknya terus benci. Maka keluarga itu akan ricuh seperti neraka. Walah mbah kok menggambarkan seperti neraka, kayak udah pernah masuk neraka aja ya. Ya maksudnya itu penuh dengan percekcokan, drama, ya pertengkaran dan hal macam itu. Karena dia nggak suka sama Anda pada dasarnya, dari awal memang nggak suka dengan Anda. Dia suka dengan Anda kan karena dipelet.
Ketika efek peletnya habis ya dia balik nggak suka, balik alami lagi, balik netral lagi. Nah ini loh yang seringkali orang itu luput. Jiwa muda itu seringkali bergejolak, dan ketika dia bergejolak dia menggunakan segala cara agar tujuannya tercapai. Padahal ketika menggunakan efek pelet untuk suatu pernikahan, ya itu tidak akan membawa kebaikan, ya, tapi hanya akan membawa keburukan. Dan menikah yang hanya membawa keburukan, itu secara Islam pernikahannya tidak sah. Mbak Hira masih ingat ya, macam-macam pernikahan itu ada yang wajib. Apa itu pernikahan yang wajib? Apabila memang sudah harus menikah, dan apabila tidak dilaksanakan pernikahan akan membawa keburukan. Contohnya orang yang nafsunya besar, harus menikah. Ada yang sunnah, ya. Sunnah itu ya menikah ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Orang-orang yang ya nikah ya nggak apa-apa, enggak juga nggak masalah, ya. Enggak nikah juga nggak buruk, nikah juga ya biasa saja, itu sunnah. Ada lagi yang haram, nggak boleh. Nikah yang untuk melakukan suatu kejahatan, nikah yang hanya menimbulkan keburukan. Contoh nikah karena balas dendam misalnya, atau nikah karena dijual misalnya. Nah itu nggak boleh, ya. Ada tuh nikah untuk dijual, ada untuk bayar hutang biasanya, ya. Ya udah, hutangmu nggak usah dilunasi, nggak apa-apa, saya anggap lunas, tapi anakmu saya nikahi ya, misalnya kayak gitu. Nah ini nggak boleh. Nah ini contoh ya, contoh beberapa hal yang ya edukasi lah ya, sebelum melakukan pelet ya lebih baik ya dipertimbangkan dulu baik-baik ya, jangan sampai kita menyesal kemudian. Ini ya terlepas karena ya produksi apa ya, terlepas produksi apa, berarti siapa, Mbak Wira tidak ingin mengoreksi, tapi karena di sini klien mengatakan bahwa ya memang itu bisa juga untuk nyantet, bisa juga untuk pelet ya, berkasih ya dia menyebutkannya ya. Ya mending pikirkan dulu lah ya sebelum menggunakannya gitu. Kalau pengasihan ya it's okay ya, karena pengasihan itu tidak hanya berhubungan dengan wanita, berhubungan dengan lawan jenis, bisa juga untuk karir ya, membuat pimpinan itu suka ya, sehingga secara karir kita lebih aman, secara karir kita lebih baik, membuat rekan kerja itu jadi kompak misalnya, itu pengasihan. Kalau pelet ya Mbak Wira nggak merekomendasikan. Terima kasih, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.